Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa zurriyyati ahli baitihi ajmain. Summa idalu Ahmad bin Muhammad bin summa idalu Sayyid Muhammad Muhammad al-Ba'ali summa Uli Mawfu'in summa idalu Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Segaf Usuli wa Furuhi summa idalu Al-Habib Abdullah bin Ali al-Hadad summa idalu Al-Habib Abdullah bin Ali Umar Syatiri Ma'ilal Wal-Habib Masan bin Abdullah Syatiri Summa Ilal Wal-Habib Mahdi bin Abdullah Syatiri Wa usulihi wa fulihim Summa Ilal Syekhun Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri Wa usulihi wa fulihim Summa Ilal Wal-Habib Summa Ilal Wal-Habib Sayyid Iqral Batam Summa Ilal Wal-Habib ثم إلى رجم الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى رجم الأنبياء والمسلمين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أرواحنا شيخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا إلى روح محمد أسد بن عبد الله البنجري وأصوله وأولياء الله يغفر له ويرحمه ويسلم وجله ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع المسلمين والمؤمنين اللهم افتح علينا بفتوح وزدنا علما وزدنا فهما وإلى عزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'allima dzikra dzikri wa nafa'ati wa tamassuki bi sunnati rasulih. Ibtigai Allah Azza khair Bigobi wasabi subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di halaman ke-82 kita masih membahas tentang yaitu wajib mandi dan sunah mandi. Perkara tentang mandi, ada sunnahnya, ada wajibnya, bagaimana mandi kita bisa sah, bagaimana mandi yang tidak sah itu harus kita pahami di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber mula segala sunnah mandi. Junub itu 16. Jadi perkara sunnah mandi junub yaitu ada 16 perkara sunnahnya. Kalau sunnah kita amalkan berarti kita mendapat pahala. Bukan arti sunnah tidak dikerjakan, bukan berarti mandi kita tidak sah. Tetapi sunnah kita kerjakan mendapat pahala. Bahkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya kita ittiba Rasul. Bagaimana sunnah-sunnah kita sebelum mandi junub? Perkara pertama adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, mana kiblat ketika mandinya kita hadap kiblat wajah kita. Sunnah, salah satu kita dapat sunnah. Kemudian kedua, menghilangkan bekas-bekas air mani. Bukan menghilang maninya ya, tapi bekas-bekas air mani. Kalau mani dihilangkan, mancok. Dia dapat ya keturunan kita. Kalau kita habis kita hilangkan ya, bekas-bekas ketika hubungan suami istri hilangkan dulu, dibersihkan dulu. Itu juga salah satu sunnah. Kemudian atau wadi atau mazi, karena kedua-duanya pasti keluar mazi dan wadi itu.
hilangkan dulu, karena keduanya najis dihilangkan dulu sebelum niat mandi janabah, mandi besar. Hilangkan dulu itu. Kita sudah tahu pengertian wadi, pengertian mani, pengertian mazi, kita sudah memahami. Ingat, kalau tidak paham banyak orang dia priwe. Atau barang najis, barang yang najis yang lekat di tubuh kita, di tangan, di kaki, di badan, ada najis. Bekas percikan air kencing, bekas percikan ketika cebok air besar, bukan kita bersihkan sebelum mandi. Itu salah satunya. Jika ada, tetap jikalau membasuh najis serta mandi junub dengan segala jua pun kafalah. Arti kafalah cukup sekaligus cukup, tapi dihilangkan dulu sunnah. Dan sunnah bagi barang siapa hendak mandi junub dengan kan dia atau barang sebagainya setelah selesai ia daripada istinja. Jadi sebagusnya sebelum mandi janabah maka selesaikan dulu istinja kita. Bagaimana aturan istinja yang sunnah? Bagaimana istinja yang benar? Tuntaslah istinja kita. Pakai dek sunnah Rasulullah. Pakai dek duduk antara seperti Rasulullah ajarkan. Bagaimana istibroknya kita setelah istinjaknya kita. Maka semua sudah tuntas, maka baru niat mandi janabah tersebut. Dan kaca-kaca langsung nak mandi, ada najisnya, ada istibrok, kalau selesai istinjaknya langsung mandi dengan kan takutnya dalam keadaan masih kotor. Terus bahwa hendaklah ia mengkoordinahkan, artinya menyertakan niat serta membasuh anggota yang diistinjakannya itu, karena terkadang ada ia lupa menyampaikan air pada tempat yang diistinjakannya itu, maka ia berkehendak kepada menyentuh dia. Jika tersentuh niscaya batallah wudunya. Artinya apa? Apabila seorang selesai istinja dengan apa, kemudian disunahkan berwudu dulu terlebih dahulu. Boleh, tapi dengan syarat istinjanya tuntas segala macam, yakin bahwa tidak bakalan keluar lagi najis ketika mandi janabah. Tapi kalau yang diyakinkan kadang-kadang keluar, itu bisa batal wudunya. Batal. Kenapa? Keluar najis. Tapi kalau najis tidak keluar lagi, yakin, maka tidak boleh wudu lagi, ya usah, karena kita sudah wudu kita yang pertama tadi itu sudah kita kerjakan. Syarat istinja itu tuntas. Kemudian setelah istinja kita sudah tahu doa-doa setelah istinja itu apa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Maka anak seorang perempuan baik laki harus diajarkan doa ini. Ini muhimmah, penting bagi seorang anak perempuan, anak laki itu penting doa ini. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, jauhkanlah, jagakanlah dari sifat munafik, peliharalah kemaluanku dari perzinahan. Kalau kita lah minta ke Allah Subhanahu wa taala dengan doa selesai istinja, insya Allah doa kita tidak sebasing-basing pada maksiat segala macam. Maka Allah jaga kemaluan dari kemaksiatan tersebut. Itu doa penting, jangan kita remehkan doa kita. Doa silatul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Penting, jangan kita abaikan doa apa doanya. Dan itu sombong nama kita, segala sesuatu itu tidak mengandalkan sebuah doa. Kalau kita tidak berdoa, buat apa? Artinya kita sholat, bisa doa. Tapi kenapa kita selesai sholat kita masih berdoa kepada Allah, minta rezeki yang banyak, yang halal, maka yang soleh, harapan kita, doa kita bisa dijawab oleh Allah.
Buat apa? Ada di kitab-kitab ini doa mustajab waktu bainal maghrib wal isya, waktu pertengahan malam, waktu selesai berwudu. Oh, doa waktu istajab, arti mustajab yang Allah kabulkan doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kurang banyak memahami mengenai doa-doa yang mustajab, lupa di mana waktu mustajabnya, tidak tahu kita. Maka dicatat, ini waktu mustajab, catat di doa, ini waktu mustajab, doa itu. Maka kita tahu tempat-tempat mustajabnya. Kalau kita tahu tempat mustajabnya, banyak-banyak kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu amalia buat kita juga. Heran doa-doa kita jadi jaga pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satunya doa. Ketiga adalah mengucap bismillah serta dengan dikoordinatkan menyertakan niat seperti yang telah tersebut pada wudu. Dan yang ketiga sunnahnya mengucap bismillah. Bismillah diucapkan fil qalbi faqat. Artinya di dalam hati baik, tidak usah fi mahali ghusl, perlu di tempat mandi, karena tempat mandi itu tempat yang salah satu tempat kurang baik. Ada jawabannya, ada tempat segala macam. Jadi terpisah di tempat buang kotoran. Oh, itu. Kok fi qalbi dengan nama Allah. Kemudian lapasnya juga dengan nama Allah dalam hati, kemudian niat sertakan niat ketika air mengenai bagian badan kita, bagi jusuk bagian badan, itulah niatnya, anak kepala, anak tangan, besar. Keempat adalah mengambil wudhu dengan niat hadas asghar 2, sama niatnya sunnah, setelah itu wudhu. Kelima, disanggah sungguh menyampaikan air pada segala perlepitan anggota seperti pada telinga dan dalam lubang hidung dan perlepitan kulit perut. Nah, itu sampaikan airnya yang lepit-lepit telinga, hidung, hidung segala macam. Apabila tubuhnya itu banyak lepitannya, maka sampaikan air supaya merata semuanya itu. Sudah kita pahami semua begitu, sudah kita jelasin di awal. Keenam, menyelat-nyelat pada segala pohon rambut 3 kali dengan dibasuhkan tangan supaya sampai air kepala. Jadi kalau rambut ya digosok-gosok, rambut ikal pun nak ganti ngosel-ngosel supaya airnya masuk segala macam. Itu rambut kepala. Ketujuh, mendirikan air ke atas kepala, mendirikan air ke atas kepala. Jadi dari atas sampai dari kepala sampai ke bawah, cucurkan dari atas ke bawah itu. Kedelapan, mendirikan air ke atas, mendirikan air itu pada pihak sebelah kanan yang di hadapan, maka demikianlah kirinya, kemudian maka daripada pihak sebelah belakang kanan maka kirinya. Sama dengan kita mandi tadi. Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian sampai airnya turun ke bawah. Itu sampai kita mandi dengan mandi tersebut. Kalau kita mandi tahu, ayalah mandi ya. Kalau bingung mandi jenazah, mandi orang seperti kita mandi janabah. Mandi janabah kita paham. Itu juga kita mandi tersebut. Itu. Kemudian apa? Ke-9, berulang-ulang 3 kali menggosok segala anggota. Ke-10, menggosok pada tetap dari kirinya. Dia menggosok pada yang seluruh tubuh kita, segala hal yang demikian itu. Jadi semua itu cukup. Ini sunnahnya. Tapi sunnah kita lakukan apabila ada masuk juga ada sah mandi kita. Ada nanti sampai 3 jam, jadi bersihkan. Ke-11, wallahu a'lam bishawab. Jadilah suat kita, karena kita ada hajatan,